Ya, selamat datang kembali bersama saya ya, Yohanan Ardika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak ya. Oke, sebagai materi prasyarat tentu saja tentang konsep nilai mutlak. Pada video sebelumnya sudah saya bahas tentang konsep nilai mutlak. Itu akan menjadi materi yang digunakan juga dalam materi ini. Dan juga sebenarnya kalau kalian sudah bisa menguasai tentang persamaan kuadrat itu juga akan digunakan dalam penyelesaian ini ya. Namun jika kalian masih belum menguasai persamaan kuadrat, nanti ada cara lainnya akan saya bantu. Untuk persamaan kuadrat akan saya jelaskan berikutnya ya, karena nanti kedepannya akan digunakan juga. Untuk kalian yang masuk di kelas 10 SMA, nah mari kita nanti video selanjutnya akan saya bahas tentang persamaan kuadrat ya. Nah itu hal yang penting, kalian harus menguasai itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tentang konsep persamaan nilai mutlak. Berikut ini ya, perhatikan persamaan-persamaan berikut. Oke, kalian bisa memperhatikan. 2x plus 2 sama dengan 14. 3x plus 2 min 4 sama dengan x, dan seterusnya ini ya. Nah, ada pertanyaan di sini. Apakah persamaan D, E, F, dan G apakah persamaan D, E, F, dan G memuat tanda nilai mutlak? Oke, tanda nilai mutlak nih ya. Tuh, ya, jawabannya ya. Apakah pada persamaan D, E, F, dan G terdapat variabel yang terletak di dalam nilai mutlak? D, E, F, dan G. Variabel yang terletak dalam nilai mutlak nih. Semua di dalam nilai mutlak. Ya. Itulah yang disebut persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Oke, kalau ditanya ini nomor yang A ini, dia bukan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, bukan. Kenapa? Dia nggak ada tanda mutlaknya. Begitu juga yang B pun dia bukan. Kenapa? Dia ada tanda mutlaknya, tetapi variabel yang ada di sini dia tidak terdapat di dalam tanda nilai mutlak. Di sini dikatakan terdapat variabel yang terletak di dalam nilai mutlak. Itu. Terus ada tanda mutlaknya jelas dan variabelnya di dalamnya. Itu nilai persamaan linear satu variabel nilai mutlak. Kalau yang nomor A ini bukan, nomor C bukan. Kenapa bukan? Karena misalnya itu ya, yang nomor C itu kan 3x plus 2 min 4 sama dengan x. Ini bisa saya tulis 3x plus ini min 2 sama dengan x. Mutlak dari min 2 positif. Nah, dia menjadi persamaan linear biasa. Mutlaknya hilang, dioperasikan. Tapi kalau yang ada variabel di dalamnya, itu belum selesai. Ini masih ada penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Jadi persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak itu, yang terdapat tanda nilai mutlak, dan variabelnya terletak di dalam nilai mutlak. Itu ya. Kalian bisa buat di catatan kalian sendiri, definisikan sendiri dengan kata-kata kalian apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Baik, berikut ini adalah bentuk umum persamaan nilai mutlak ya. Yang akan kita bahas nantinya ada 3 ini. Yang satu, nilai mutlak suatu fungsi fx sama dengan c. C di sini merupakan konstanta, suatu bilangan. Oke. Suatu bilangan dengan syarat, ada syaratnya ini. C lebih dari sama dengan 0. Itu ya, ingat-ingat syarat itu. Yang kedua, nilai mutlak suatu fungsi, di sini fungsi fx sama dengan nilai mutlak suatu fungsi. Di sini fungsi gx. Oke, ruas kiri dan ruas kanan merupakan nilai mutlak suatu fungsi. Itu
Yang ketiga, ruas kiri nilai mutlak suatu fungsi fx dan ruas kanannya sama dengan fungsi gx tanpa tanda mutlak. Itu perbedaan dengan yang bentuk kedua. Itu. Ini sama dengan gx, tapi di sini fungsinya berupa fungsi gx ya, hampir sama kayak nomor 1, tapi di sini fungsi. Itu. Ada syaratnya ini. Gx lebih dari sama dengan 0. Itu ya. Jadi yang nomor 1 dan 3 itu ada syaratnya. Tuh. Tapi kalau cinta Tuhan terhadap manusia, wah itu tanpa syarat ya. Kadang kita udah berbuat dosa pun Tuhan tetap memaafkan kita ya. Nah itu selingan ya. Pembelajaran matematika yang berguna juga. Kadang dalam matematika ada yang menggunakan syarat. Nah itu. Oke, saya lanjutkan ya. Bentuknya ada 3, diingat-ingat. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Nah, berikut ini contoh bentuk persamaan nilai mutlak. Ini ya, variabelnya berada di dalam tanda mutlak, variabel X-nya. Itu. Oke, ini bentuk pertama. Sorry, ini bentuk pertama. Ini bentuk pertama, ini kedua, ini ketiga. Itu. Ada pertanyaan di sini. Bentuk berikut ini apakah persamaan nilai mutlak? Ya, dilihat ya. Ada tanda mutlaknya? Ya. Variabel X-nya di dalam tanda mutlak? Ya, berarti terpenuhi ya. Dia persamaan nilai mutlak. Tapi di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana penyelesaiannya? Saya kira bagaimana? Min 3. Ingat-ingat syaratnya tadi. Untuk yang fungsi fx sama dengan C. Syaratnya C harus lebih dari sama dengan 0. Oke, artinya dia harus lebih dari sama dengan 0 itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Negatif tidak boleh negatif ya. Artinya di sini kalau kalian menemukan suatu persamaan nilai mutlak seperti ini, kok di sini sama dengannya min atau negatif, maka bagaimana penyelesaiannya? Tidak ada penyelesaian. Itu ya. Ini diingat-ingat kembali definisi nilai mutlak. Oke, dia tidak akan bernilai negatif. Makanya di sini kalau dia negatif, dia berarti tidak ada penyelesaian. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan bagaimana dengan penyelesaian persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, berikut ini merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Penyelesaian persamaan nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti variabel. Jadi kita mencari nilai X-nya yang membuat persamaan menjadi pernyataan bernilai benar. Contoh, penyelesaian dari X-2 sama dengan 3 adalah 5 atau min 1. Kenapa? Karena jika disubstitusikan diperoleh nilai yang benar. Oke. Contoh ini 5. Ketika X sama dengan 5. 5 min 2 sama dengan 3. 5 kurangi 2 aja 3 ya. 3 dimutlakkan 3 sama dengan 3. Bernilai benar. Begitu juga dengan ketika X-nya sama dengan min 1. Kita substitusikan. Min 1 min 2 berarti min 3. Mutlak dari min 3, 3. Bernilai benar. Ketika bernilai benar seperti itu, maka 5 dan min 1 merupakan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak ini. Itu. Jadi kalau kalian mau menguji apakah jawaban kalian itu benar, dia merupakan penyelesaian atau bukan, kalian bisa substitusikan, dimasukkan. Benar nggak dia pernyataannya? Kalau benar berarti merupakan penyelesaian, kalau bukan berarti bukan penyelesaian. Itu salah satu ciri-cirinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak ada 4 cara sebenarnya. Ini ada menggunakan definisi nilai mutlak, ada sifat kuadrat nilai mutlak, atau nanti ini dikuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Yang ketiga ada cara grafik dan penggunaan ide ekspresi nilai mutlak dari X min A sebagai cara X dari A. Ini sebenarnya dari definisi kemarin juga.
Namun di sini yang akan saya bahas dan saya tekankan nanti akan penggunaan untuk cara yang pertama dan kedua. Cukup itu saja. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut untuk contoh soal. Nah, baik, di sini merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan cara satu, menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, definisi nilai mutlak kemarin ini ya. Nah, atau bisa dikembangkan ketika dalam bentuk persamaan linear, jadinya seperti ini. Yang di dalam tanda nilai mutlak itu bisa positif yang atas ketika ininya di dalam itu lebih dari 0, atau yang bawah ketika dia kurang dari 0. Itu. Ini juga bisa digunakan dalam penyelesaian ya. Silahkan kalau mau digunakan, ya itu ini ya digunakan. Oke. Contohnya di sini selesaikan persamaan berikut. X min 2, tanda mutlak dari X min 2 sama dengan 3. Jadi yang pertama, nih, ketika dia positif. Oke. Ketika dia positif, jadi tetap langsung ditulis apa adanya. X min 2 sama dengan 3. Terus min 2-nya dia pindah ruas, negatif jadi positif. Oke, 3 tambah 2, 5. Begitu juga dengan yang satunya. Kemungkinannya yaitu yang di dalam tanda mutlak merupakan suatu, dia depannya ada negatifnya, ditambahin negatif, ini negatif. Ya. Ini bagian ini. Nah, jangan lupa hati-hati, ini ada kurung, negatif ada kurungnya. Kalian harus kalikan satu per satu. Ini sama aja depannya ada min satunya ini kalau seperti ini. Oke, bisa aja misalnya min 1 seperti ini dikalikan satu-satu. Min kali X berarti min X. Oke. Min kali min 2 plus 2. Hati-hati ya, bukan min 2, hati-hati sekali ini sering terjadi kesalahan di sini. Ketika negatif depannya ada kurungnya perkalian, nah itu kita kalikan satu per satu. Kalian pelangi misalnya istilahnya. Oke, setelah sampai di sini plus 2-nya bisa kita pindah ruas. Kalau kita mau membiarkan X-nya sendiri. Oke, min X sama dengan ini plus 2 pindah jadi min 2. Oke, min X sama dengan 3 kurangi 2, 1. Min X. Nah, maka yang kita cari itu X. Berarti X sama dengan min 1. Tuh. Atau bisa juga di sini dikali negatif 1 semua, ruas kiri, ruas kanan. Hasilnya ini. Oke, sesuai ya sama contoh tadi. HP-nya dari kecil itu taruh di kiri, min 1,5. Itu. Dari kecil yang taruh kiri. Itu ya. Oke. Dan saya lanjutkan ya. Baik, cara yang saya berikan ini adalah cara yang sederhananya ya, paling sederhana, cara yang mudah untuk kita menemukan himpunan penyelesaiannya. Mungkin ada cara lain, silahkan kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian, itu nggak salah. Nah, selama prosesnya benar dan hasilnya sama, nah itu saya saya ikuti juga, saya perbolehkan seperti itu. Oke, untuk cara yang kedua seperti ini ya. Baik, cara yang kedua, penyelesaian persamaan nilai mutlaknya itu dengan sifat kuadrat nilai mutlak. Nah, di sini yang pemfaktoran ya, tentang pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, ini sangat digunakan. Oke, jadi kalau persamaan kuadratnya lemah, nah pasti akan kesulitan. Itu. Ingat-ingat ya, nanti video selanjutnya kita belajar tentang persamaan kuadrat, bagaimana menentukan akar-akarnya, bagaimana memfaktorkan. Nah, itu akan kita ulangi lagi ya. Sebagai nanti untuk persyarat bab selanjutnya juga akan kita gunakan ini. Jadi yang kalian yang masih di kelas 10, persamaan kuadrat ketika SMP-nya masih kurang, nah kita perdalam lagi. Kalian bisa kembangkan lagi. Tapi nggak usah khawatir ya. Di sini pemfaktoran kalian masih lemah. Besok kita tingkatkan lagi. Nah, pada materi ini kalian bisa menggunakan ini, sifat ini. Jadi dengan sifat ini kalian nggak perlu memfaktorkan sebenarnya. Oke. Jadi A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B
A min B. Loh, kok bisa? Nah, itu sebenarnya perkalian pelangi juga. Kalian di SMP pernah itu ya, A kali A kuadrat. A kali min B min BA atau min AB sama ya. Terus saya lanjutkan yang ini, B kali A plus AB, B kali min B min B kuadrat ya. Nah, plus kali min itu negatif B kuadrat. Oke, kemudian sampai di sini. Nah, di sini ada min AB dan plus AB. Oke, jadi min AB sama plus AB habis. Ya kan, saling bisa menghapus. Ini min, ini plus. Berarti tinggal A kuadrat min B kuadrat. Oke, jadi kita akan dapatkan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, itu ya. Sifat A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Ini yang akan kita gunakan. Oke. Nih, perhatikan posisinya A kuadrat min B kuadrat di sini ditambah dikali penjumlahannya dikali pengurangannya. Tuh. Contoh seperti ini. Soal yang tadi ya sama X min 2 sama nilai mutlak dari X min 2 sama dengan 3. Kedua ruas dikuadratkan. Ini menggunakan sifat kuadrat nilai mutlak ya. Berarti dikuadratkan seperti ini. X min 2 kuadrat min 3. Ini karena min 3-nya ini saya pindah ruas ya. Dia positif kan. Pindah jadi negatif. Oke. Jadi X min 2 kuadrat min 3 kuadrat. Nah, di sini itu menggunakan sifat ini. Oke. Dengan A-nya itu X min 2. B-nya itu 3. Itu. Berarti ini kan udah A kuadrat min B kuadrat. Itu ya. Nah, kita gunakan sifat ini tadi. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan penjumlahannya dikali pengurangannya. Nah, berarti A-nya itu X min 2 ditambah, kan penjumlahannya ya, ditambah 3 kali pengurangannya. A-nya X min 2 dikurangi 3. Tuh, semoga paham ya. Nanti diulangi lagi kata-kata saya. X min 2 ini A ditambah B. Ya kan, B-nya 3. X min 2 ini A dikurangi B. Itu, ini perkalian. Oke, kalau sudah. Nah, ini karena nggak ada kurungnya, langsung nggak apa-apa ya. Langsung dioperasikan X min 2 plus 3. Min 2 plus 3 plus 1. Oke. Terus X min 2 min 3, min 2 min 3, berarti min 5 ya. X min 5. Oke, setelah seperti ini, udah. Seperti pemfaktoran kuadrat ya, sampai di sini. Nah, X plus 1 berarti langsung, berarti ada X plus 1 disama dengankan 0, pembuat 0-nya ya. Berarti X sama dengan min 1 atau X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Maka penyelesaiannya ada min 1 sama 5. Sesuai. Sama seperti yang tadi juga. Itu menggunakan sifat kuadrat nilai mutlak. Oke. Prinsipnya seperti ini. Nah, ini saya hanya mengarahkan ya. Sebenarnya penyelesaiannya itu ada banyak. Tadi ada 4 dan caranya pun ada yang beda-beda. Nggak masalah selama prosesnya benar dan hasilnya sama. Itu diperbolehkan. Tapi di sini saya hanya mengarahkan, membantu untuk yang lebih mudahnya saja ya. Itu. Nah, nanti kalian bisa pelajari lagi. Oke, setelah ini kita akan coba latihan. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh soal persamaan nilai mutlak. Selesaikan setiap persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak berikut. Nah, yuk kita coba ya, kita latih. Yang pertama, soal nomor 1. Nilai mutlak dari X min 4 sama dengan 6. Berarti ada kemungkinannya ketika dia positif ya. Ini saya menggunakan untuk soal yang tipe ini, saya menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu ketika bisa yang pertama, kemungkinan pertama itu ketika dia positif, berarti tetap apa adanya. X min 4 sama dengan 6.
Berarti min 4-nya saya pindah jadi plus 4. X sama dengan 6 tambah 4, 10. Oke, itu. Kemudian yang kedua atau kemungkinan keduanya yaitu kalau yang ini sudah yang positif, berikutnya yang ini bisa saya kurang ya biar sama, yang berikutnya yang negatif. X min 4 sama dengan 6. Hati-hati di sini ada negatifnya, minnya. Karena konsep nilai mutlak bisa positifnya atau yang di dalam bisa negatif. Itu kemungkinannya ya. Nah, untuk seperti ini, seperti tadi, itu kita kalikan satu per satu. Oke, ini harus ada perkalian distribusinya. Kurungnya dibuka dulu. Oke, jadi min X, min kali X kan min X. Min kali min 4, jadi min kali min jadi plus ya. Tuh. Jadi seperti ini, min itu bisa aja gini kita anggap sebagai min 1, boleh. Di min 1 kali X, min 1 kali min 4, 4, positif ya. Sama dengan 6. Min X sama dengan 6, ini positif 4, pindah jadi min 4. Min X sama dengan 2. Padahal yang kita cari X-nya kan, berarti dikali negatif 1 kali negatif 1. Itu. Berarti di sini min X sama dengan 2, kalau X berarti sama dengan min 2. Oke, selesai sampai di sini, berarti HP-nya dimulai dari yang paling kecil, yaitu min 2,10. Itu. Seperti itu ya, itu nomor 1. Nanti bisa kalian coba untuk penyelesaiannya ya. Kalian coba sendiri. Nomor 2, nomor 3, seperti itu langkahnya. Oke, kemudian saya akan lakukan contoh untuk nomor 4. Oke, nomor 4. Bentar ya, saya ganti. Nomor 4. Itu nilai mutlak dari X min 2 sama dengan 2X plus 6. Nah, untuk sifat bentuk ini ya, yang ruas kiri dan ruas kanan itu merupakan sebuah fungsi, berarti kan ini yang bentuknya seperti ini ya. Ruas kanan kirinya berupa fungsi ini, dan ruas kanan kirinya mutlak semua. Dan nanti juga untuk yang nomor 6 atau nomor 7, nah itu saya sarankan menggunakan cara ini aja. Nggak harus menggunakan persamaan kuadrat ya, maksudnya pemfaktoran. Kita pakai cara yang kedua tadi, untuk bentuknya seperti ini. Jadi, kita kuadratkan kedua ruas, maka kurung mutlaknya bisa hilang ya, sama aja nanti. Karena kalau dikuadratkan, ruas kiri sama dengan ruas kanan tetap berlaku. Sifat kuadrat nilai mutlak. Oke. Setelah seperti ini, yang ruas kanan ini kita pindahkan ke kiri. Dia kan tandanya positif nih di depannya. Berarti X min 2 kuadrat ini positif pindah jadi negatif. 2X plus 6. Jadi semua yang ada dalam kurung dipindah jadi negatif di depan. Sama dengan 0. Oke, ingat kembali. Berarti ini bentuk A kuadrat. Oke, A kuadrat min B kuadrat. Berarti penjumlahannya dikali pengurangannya. Hati-hati. Di sini kasusnya ini sebagai A. Oke. Ini sebagai A-nya dan ini sebagai B-nya. Itu ya. Berarti bisa saya tuliskan A plus B-nya. Berarti X min 2A ditambah B-nya 2X plus 6. Kali, ini penjumlahannya, yang sini pengurangannya. A-nya X min 2 dikurangi 2X plus 6. Nah, ini untuk menghindarkan kita dari pemfaktoran persamaan kuadrat ya. Nanti kita tetap harus mendalami itu, tapi untuk cara ini bisa lebih mudah. Ini yang penting tahu sifatnya ini tadi, dan kalian teliti pengoperasian bentuk aljabar. Oke, yang sebelah ini kita buka kurungnya, karena dia positif tandanya, berarti kita langsung buka, boleh kita langsung buka ya.
Karena kali positif tetap 2x tetap 6. Nah, hati-hati yang ruas yang sebelah sini. Ini karena dia pengurangan, dia mau buka kurungnya, dia harus dikalikan negatif karena akan merubah tanda. Oke, ini 2x plus 6. Nah, min kali ini sama aja ada satunya ya. Min kali 2x, min 2x. Min kali plus 6 jadi min 6. Sama dengan 0. Oke, setelah kurungnya kita buka, kita bisa mengoperasikan. Operasikan yang sejenis, yang ada variabelnya sama yang ada variabelnya. Berarti x sama 2x. Berarti berapa? X tambah 2x, 3x, min 2 tambah 6. Min 2 tambah 6. Berarti plus 4. Kemudian yang sini, x sama x-nya ini ya. Ada x sama min 2x. Berarti x kurangi min 2x, min x, min 2 dikurangi 6, min 8. Oke, selesai sampai di sini. Seperti kalau mencari akar-akar persamaan kuadrat itu. Berarti tinggal 3x plus 4 sama dengan 0. 3x, 4-nya pindah jadi min. Berarti x sama dengan min 4 per 3. Atau yang berikutnya, min x min 8 sama dengan 0. Maka min x, ini min 8 pindah jadi 8. Oke, berarti x-nya sama dengan min 8. Oke, sudah, karena di bentuk ini tadi, di awal tadi dia nggak ada syaratnya, ya sudah. Ini langsung ketemu HP-nya. Oke, min 4 per 3 sama min 8, kecilan mana? Hati-hati. Kalau negatif, semakin besar, negatifnya akan semakin kecil. Jadi di sini min 8, min 4 per 3. Itu ya. Bisa kalian pahami lagi bentuk 1. Dan bentuk yang kedua, nomor 4 ya. Nanti yang nomor lainnya kalian bisa coba sendiri. Benar atau salahnya, oke? Dan kemudian akan saya tambah untuk nomor 6 ya. Oke, saya lanjut yang nomor 6. Nah, baik. Ini ya, saya tambahkan satu daerah sini. Kita akan coba bahas nomor 6. Ini untuk yang bentuknya. Bentuk yang ketiga ya, yaitu fx mutlak sama dengan gx. Hati-hati, ada syaratnya di sini apa? Gx-nya, jadi fungsi yang tidak ada mutlaknya. Gx itu di sini fungsi yang tidak ada mutlaknya. Itu harus lebih dari sama dengan 0. Fungsinya loh ya, nanti x-nya beda lagi, kita lihat. Jadi di sini kita penyelesaiannya bisa menggunakan seperti nomor 4. Oke. Boleh, silakan. Itu lebih sebenarnya agak prosesnya udah tahu lebih cepat dan nggak ribet. Itu. Oke, langkah-langkahnya lebih sedikit sebenarnya. Misal ini ya, jadi x min 2 kuadrat sama dengan 2x min 1 kuadrat. Jadi di sini bisa saya tulis x min 2 kuadrat min 2x min 1 kuadrat. Nah, sampai sini bisa dilakukan sifat tadi A plus B. Bisa dilakukan sifat yang A kuadrat min B kuadrat tadi ya. Tuh, digunakan. Ini A-nya sebagai ini x min 2, B-nya 2x min 1. Jadi bisa saya peroleh x min 2 ditambah 2x min 1 kurung, terus penjumlahannya sudah, sekarang pengurangannya x min 2 dikurangi 2x min 1. Itu ya. Nah, saya lanjutkan di sini. Berarti ini dibuka kurungnya ya. Kalau yang positif tetap. Oke. Yang positif tetap x min 2 plus 2x min 1. Oke.
Yang kedua, hati-hati nih, dikalikan satu-satu ya nanti ya. X min 2, nah ini min 2 kali 2X, min 2X. Min kali min 1, positif ya, positif 1. Sampai di sini kalian bisa mengoperasikan. Berarti didapat X tambah 2X, 3X. Jadi ada min 2 sama min 1, min 3. Oke. Satunya X, ini ada min 2X, jadi min X ya. Min 2 tambah 1, min 1. Sama dengan 0. Oke, sampai di sini sama seperti tadi ya. Berarti ada kemungkinannya yang ruas yang sebelah kiri ini sama dengan K0 atau yang kanan ini sama dengan K0. Berarti 3X min 3 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 3. Oke, saya lanjutkan di sini. Berarti X sama dengan 3/3. Sama dengan 1 ya. Atau ya ruas satunya, sebelah satunya min X min 1 sama dengan 0. Berarti min X sama dengan min pindah jadi plus 1. Berarti X-nya sama dengan min 1. Oke, jadi di sini ada 1 dan min 1. Tapi ingat-ingat ya, saya hapus sebentar karena kita perlu tambahan di sini. Nanti jawaban yang atasnya bisa dilihat, diputar ulang videonya ya. Oke. Syaratnya tadi Gx lebih dari sama dengan 0. Gx itu fungsi yang tidak ada tanda mutlaknya. Berarti di sini Gx itu ini ya. Gx itu nih 2X min 1. Oke, jadi 2X min 1 lebih dari sama dengan 0. Ini fungsinya ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ketika X-nya berapa? Nah, kita cari 2X min 1-nya kita pindah karena kita cari X-nya, min jadi plus X lebih dari sama dengan 1/2. Syaratnya ini lebih dari setengah. Oke, 1 apakah lebih dari setengah? Ini benar ya, masuk. Min 1 apakah lebih dari setengah? Tidak ya, ini nggak masuk. Oke, udah jelas. Sesuai syarat ini, berarti maka HP-nya hanya 1. Min 1 nggak ikut karena dia nggak memenuhi syarat. Dia tidak memenuhi syarat. Itu. Jadi yang benar yang ini. HP-nya 1. Oke, ingat-ingat itu hanya untuk kasus yang bentuknya seperti ini ya. Jadi yang ruas kiri ada tanda mutlaknya, ruas kanannya enggak. Nah, ini ada syaratnya. Ingat-ingat. Kalau yang bentuk ke nomor 4 tadi nggak ada syaratnya, langsung selesai ketemu HP-nya. Itu ya. Silahkan nanti dipahami lagi. Kalian bisa pelajari lebih lanjut, bisa diulang videonya. Ada yang belum paham bisa tanyakan ke saya, oke? Kalian nggak usah perlu tentang persamaan kuadrat tadi ya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke. Kalau begitu, sekian dari saya ya. Semangat belajar. Masa depanmu ditentukan dari masa sekarang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Oke? Semangat belajar. Semoga sukses.